Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Olga Yulia dengan NIM C1C023047 dari kelas 3E. Di sini saya akan menjelaskan tentang soal yang telah diberikan oleh Bapak Madani Hatta, SEMSI KCA, tentang pembelajaran yang telah dilalui selama ini. Baiklah, saya akan mulai menjelaskan tentang pembelajarannya. Ayo kita share screen terlebih dahulu materi yang akan saya jelaskan. Oke, baik. Di sini sudah terlihat soal kewajiban bersyarat yang jumlah dan kapan pelunasannya belum dapat ditentukan secara pasti. Namun, perusahaan harus mengakui dan melakukan pengungkapan terhadap profession ini dengan beberapa syarat yang harus dipenuhi. Salah satunya menyangkut tingkat kemungkinan terjadinya kewajiban ini. Nah, jelaskan pada kondisi yang bagaimana perusahaan akan mengakui dan mengungkapkan satu profession. Nah, jadi pada kondisi yang seperti apa perusahaan akan mengungkapkan atau mengakui profession ini. Yang pertama, ada muncul karena memang sudah legal atau litigasi secara hukum. Nah, contohnya, ketika kita digugat di pengadilan karena terjun kasih melakukan pencemaran lingkungan dan dituntut oleh Wahana Lingkungan Hidup Indonesia, maka ada kemungkinan kita kalah di persidangan atau di pengadilan. Nah, untuk besarnya kemungkinan kita kalah itu, yang berhak menjawab itu adalah pengacara perusahaan karena kita harus bertanya kepada yang mengerti tentang kasus tersebut. Nah, kalau semisal pengacara mengatakan kemungkinan kita kalah hanya 10%, maka hanya perlu diungkapkan saja di laporan keuangan. Berarti tingkatnya itu possible. Nah, kalau dia hanya 3%, kita hanya perlu mengabaikannya saja. Tetapi kalau dia 80%, maka perusahaan harus mengantisipasi pada saat penyusunan laporan keuangan untuk periode saat ini dengan membuat jurnal penyesuaian dengan memunculkan yang namanya beban kontingensi. Nah, beban karena pengungkapan di pengadilan dan mengkreditkan akun kewajiban kontingensi. Nah, yang kedua, ada karena konstruktif. Nah, karena kebijakan perusahaan. Contohnya, Christian Dior itu membuat kebijakan kalau seandainya produk fashionnya itu tidak memenuhi ekspektasi pelanggan, maka pelanggan itu boleh untuk menukarkan produknya itu kembali, dan sehingga perusahaan Christian Dior ini harus memberikan uang kembali kepada pelanggan tersebut. Nah, seperti itu. Christian itu tuh terpaksa ya mengembalikan uang dari pelanggan tersebut. Nah, berdasarkan kejadian masa lalu, 10% yang hanya merasa tidak puas dengan produk Christian Dior. Tetapi, jika ada kondisi khusus, berarti bisa jadi saja ini tuh naik menjadi 15%, yang penting harus diestimasi secara handal. Nah, untuk soal yang kedua, ketika obligasi diterbitkan pada tingkat diskon ataupun premium, maka setiap kali pembayaran bunga akan dilakukan amortisasi bond premium atau bond diskon. Nah, jelaskan apa yang menjadi dasar sehingga perlu dilakukan amortisasi ini. Ketika obligasi diterbitkan pada tingkat diskon ataupun premium, terdapat selisih antara selling price dengan nilai nominalnya. Nah, selisih antara selling price dan nilai nominal itulah jumlah yang harus diamortisasi. Nah, diamortisasikan itu berarti perusahaan akan memperhitungkan berapa yang akan dialokasikan untuk sebagai penambah bond payable secara periodik kalau dia adalah diskon, atau berapa jumlah yang akan mengurangi bond payable secara periodik kalau dia premium. Sehingga nanti carrying amount pada saat tanggal jatuh tempo, baik di premium maupun diskon, harus sama dengan nilai nominalnya. Gitu. Untuk pertanyaan ketiga itu, treasury share merupakan akun kontra dari equity dan mengurangi jumlah ordinary share yang beredar. Jelaskan mengapa dalam penyajian share capital ordinary di bagian equity pada laporan posisi keuangan, nilai share capital ordinary tetap dihitung berdasarkan jumlah saham yang diterbitkan dikalikan dengan nilai nominal per lembar saham ketika perusahaan menggunakan cost method untuk mencatat treasury share. Nah, karena perlakuannya dengan metode cost, treasury share ini langsung sebagai pengurang.
Jadi akan muncul akun di dalam penyajian di bagian ekuitas treasury share sebagai pengurangnya. Nah, jadi sebenarnya hasil akhir untuk ekuitas itu sama antara pakai metode nilai nominal dengan metode cost. Maka ketika menggunakan metode cost ini harus terpisah antara treasury share-nya dijadikan sebagai pengurang. Begitu. Nah, untuk soal yang nomor 4. Salah satu alasan perusahaan melakukan pembelian kembali saham mereka yang beredar adalah untuk meningkatkan earning per share atau EPS. Jelaskan mengapa dengan melakukan treasury share ini dapat meningkatkan EPS. Nah, itu karena EPS itu dihitung dengan membagi laba bersih perusahaan dengan saham yang beredar. Nah, ketika jumlah saham yang beredar berkurang karena adanya treasury share ini, angka pada pembagi dalam perhitungan EPS itu juga akan berkurang dong. Nah, dengan demikian, meskipun laba bersihnya tidak meningkat, EPS-nya akan lebih tinggi hanya karena saham yang beredarnya lebih sedikit karena kita melakukan pembelian kembali saham yang telah beredar itu. Nah, untuk selanjutnya itu soal nomor 5, jelaskan bagaimana ketentuan akuntansi untuk transaksi penerbitan saham untuk mendapatkan aset non-cash ataupun untuk membayar biaya atas jasa yang sudah diterima perusahaan. Nah, seperti yang sudah dijelaskan, contohnya seperti ketika membeli tanah dengan saham, lalu keduanya itu diketahui harga pasar atau nilai wajarnya, maka kita mencatatnya dengan menentukan mana yang lebih wajar antara kedua itu. Tetapi ada juga yang mengatakan kita bisa menggunakan nilai wajar dari tanah maupun dari saham tersebut. Tetapi ketika nilai wajar keduanya tidak diketahui, maka kita tidak boleh menggunakan nilai nominal karena nilai nominal itu bukan nilai wajar. Jadi kita tuh harus memakai nilai dari penilai yang independen, begitu ya. Nah, selanjutnya untuk soal yang nomor 6, jelaskan bagaimana perlakuan akuntansi ketika perusahaan melakukan pelunasan bond payable-nya dengan menyerahkan aset atau menukarkan dengan sekuritas yang lain. Nah, dengan melakukan pelunasan dengan menyerahkan aset, maka akan dicatat pada posisi debitnya itu obligasi yang dilunasi. Untuk selisih antara nilai wajar aset dengan nilai buku obligasi akan diakui sebagai keuntungan atau kerugian dan dengan mengkreditkan aset yang diserahkannya. Begitu. Untuk soal yang nomor 7, ketika perusahaan menggunakan fair value untuk meningkatkan non-current liabilities yang dimilikinya, maka perusahaan akan membuat jurnal penyesuaian. Jelaskan jurnal penyesuaian yang dibuat tersebut dan apa konsekuensinya pada laporan keuangan. Nah, ketika perusahaan menilai non-current liability ini atau kewajiban jangka panjang dengan fair value, jurnal penyesuaiannya dibuat jika nilai wajar kewajiban ini berubah. Jika nilai kewajiban meningkat, perusahaan mencatat kerugian atau beban dan menambah kewajiban. Jika nilai kewajiban menurun, perusahaan mencatat keuntungan dan mengurangi kewajibannya. Nah, konsekuensinya pada laporan keuangan adalah perubahan pada laba di laporan laba rugi dan perubahan jumlah kewajiban yang dilaporkan di neraca. Perubahan ini juga bisa diakui di laporan penghasilan komprehensif lain atau OCI tergantung pada jenis kewajibannya. Nah, untuk soal yang ke-8, dividen yang dibagikan perusahaan akan mengurangi return earnings. Jelaskan mengapa ketika perusahaan membagikan share dividends tidak mengakibatkan total equity-nya berkurang dan bagaimana juga dampaknya pada share capital ordinary. Nah, pembagian share dividends ini tidak mengurangi total ekuitas perusahaan karena hanya mengubah komposisi ekuitas antara return earnings dan share capital ordinary-nya. Total ekuitasnya tetap sama, tetapi jumlah saham beredar bertambah dan share capital ordinary meningkat sesuai dengan nilai nominal saham baru yang telah diterbitkan. Begitu. Sekian penjelasan saya untuk materi yang teori. Selanjutnya saya akan melanjutkan dengan soal yang perhitungan. See you. Hai, kembali lagi dengan aku. Nah, di sini kita akan membahas soal tentang perhitungannya. Nah, langsung saja kita mulai. Check it out. Kita share screen dulu ya, guys. Nah, di sini pada soal pertama itu Bessenger Company membeli sebuah depot tanker minyak pada tanggal 1 Januari 2013 dengan harga perolehan 600.000
dolar. Bessinger memperkirakan akan mengoperasikan depot ini selama 10 tahun dan pada saat ini perusahaan ini menyepakati secara hukum untuk membongkar dan memindahkan tangki penyimpanan minyak di bawah tanah. Nah, diperkirakan biaya pembongkaran ini sebesar 70.000 dolar yang dibayarkan pada akhir umur manfaat dari depot ini. Nah, langsung saja kita ke pembahasannya. Ini kita guys. Oke, di sini yang pertama kita diminta untuk siapkan jurnal untuk mencatat perolehan depot tangki minyak ini. Asumsikan depot ini merupakan aset tetap dan jurnal untuk mencatat kewajiban terkait dengan penghentian aset yang dicatat pada tanggal 1 Januari 2013 berdasarkan effective interest rate sebesar 6%. Nilai wajar dari kewajiban terkait dengan penghentian aset ini pada tanggal 1 Januari 2013 senilai 39.087 dolar. Nah, untuk jurnalnya itu pada posisi debit kita bisa mendebitkan depot tangki minyak sebesar 600.000 dolar dan untuk posisi kreditnya kita akan mengkredit kas senilai 600.000 dolar karena kita kan membeli. Nah, otomatis kalau kita membeli itu kas kita berkurang. Nah, untuk selanjutnya itu kita bisa mendebit kewajiban penghentian aset senilai 39.087 dolar. Itu kan bisa dilihat sendiri di soalnya. Begitu pula untuk yang dikreditkan itu utang bank atau kas senilai 39.087 dolar. Nah, untuk yang B, kita diminta siapkan jurnal penyesuaian untuk mencatat beban penyusutan dan accurate interest pada tanggal 31 Desember 2013. Bessinger menggunakan metode garis lurus untuk menghitung penyusutan dan diestimasi nilai sisa dari depot ini adalah 0. Nah, untuk itu, yang pertama kita harus menghitung beban penyusutannya. Nah, karena umur manfaatnya ini 10 tahun, nilai bukunya 600.000 dolar dan nilai sisanya 0, maka penyusutan per tahunnya itu 60.000 dolar kita dapat dari 600.000 dolar dibagi dengan umur manfaatnya itu 10 tahun. Sehingga menghasilkan beban penyusutannya itu 60.000 dolar. Nah, yang kedua, kita bisa hitung bunganya. Nah, nilai pokok hutang ini kan senilai 39.087 dolar. Nah, dengan menggunakan metode garis lurus, kita bisa membagikan nilai pokok hutang ini dengan umur manfaatnya, sehingga kita bisa mendapatkan 3.909 dolar untuk metode garis lurusnya. Nah, untuk bunganya sendiri, untuk 1 tahun itu kita bisa mengalihkan dengan nilai pokok hutang ini dikalikan dengan itunya, dengan efektif interest rate-nya sebesar 6%, sehingga menghasilkan 2.345,22 dolar. Nah, untuk jurnalnya, yang pertama kita bisa mendebitkan beban penyusutan sesuai dengan hasilnya yaitu 60.000 dolar. Nah, yang debit kedua itu beban depresiasi itu kan didapatkan dari ini dengan menggunakan metode garis lurus yang ini. Nah, untuk selanjutnya itu didebit beban bunga senilai 2.345,22 dolar. Dan itu kan didapat dari pengalian ini. Ya. Nah, untuk selanjutnya kita bisa mengkreditkan lawan dari beban penyusutan ini adalah akumulasi penyusutan senilai 60.000 dolar. Untuk lawan dari beban depresiasi ini kita bisa mengkreditkan akumulasi depresiasi senilai 3.909 dolar. Untuk lawan dari beban bunga, kita bisa mengkreditkan bunga dibayar di muka senilai 2.345,22 dolar. Karena kenapa dia bunga dibayar di muka? Karena kan kita umur manfaat bukan karena ini kan dibayar penghentian aset ini kan pada kenapa dia kenapa dia bunga dibayar di muka? Itu karena kan
Ini dibayarkan pada tanggal 1 Januari 2013. Sementara umur manfaatnya itu kan 10 tahun. Otomatis kita membayarkan bunganya di muka. Betul? Oke. Nah, yang ketiga, kita diminta untuk pada tanggal 1 Januari 2023, Desinjer membayar sebuah perusahaan pembongkaran untuk membongkar depot dan memindahkan tangki senilai $80.000. Nah, buatlah jurnal untuk penyelesaian kewajiban penghentian pengoperasian aset ini. Nah, kita bisa mendebitkan kewajiban lingkungan senilai $70.000. Itu didapat dari di soalnya kan dibilang diperkirakan biaya pembongkaran ini sebesar $70.000 dibayarkan di akhir umur manfaatnya. Nah, untuk kreditnya itu kita bisa mengkredit kas senilai $80.000 karena kan kita membayar, otomatis kas kita keluar. Nah, karena ada selisih dari kewajiban lingkungan dan kas yang kita keluarkan, itu kita akan mencatat kerugian penyelesaian kewajiban lingkungan di posisi debit untuk senilai $10.000. Begitu. Kita lanjutkan kepada soal yang kedua. Oke, untuk soal yang kedua, Simonson Corporation menerbitkan bonds payable dengan total nominal $900.000 tertanggal 1 Maret 2022. Kontraktual interest rate obligasi ini adalah 6%, bunga dibayarkan per tahun pada setiap tanggal 1 Januari dan 1 Juli. Nah, dan obligasi ini jatuh tempo pada tanggal 1 Januari 2027. Market interest rate pada saat penerbitan adalah 8%. Perusahaan menggunakan akun interest expense account untuk mencatat accurate interest tanggal 1 Januari 2025. Obligasi ini dilunasi pada kurs 102%. Nah, diminta untuk siapkan jurnal untuk mencatat semua transaksi di atas sampai dengan tanggal 1 Januari 2025. Nah, untuk tahap yang pertama, kita bisa mencari tabel amortisasinya terlebih dahulu dengan cara diketahui dari soal ini, kan nilai nominalnya itu $900.000, kontraktual interest rate-nya 6%, market interest rate-nya 8%, kursnya 102%, nah sehingga menghasilkan bunga senilai $27.000. Untuk present value pokoknya itu 608.400 Untuk present value bunganya itu $218.970. Untuk present value obligasinya itu $827.370. Nah, kita akan mencari tabel amortisasinya. Untuk cash paid ini tidak akan berubah sehingga itu tetap $27.000. Nah, untuk mencari interest expense, kita bisa membagi carrying amount yang pada tanggal 1 Maret ini dengan market interest rate-nya. Nah, karena kita mencarinya per bulan, maka 8% ini kita bagi 2 menjadi 4%. Jadi, $827.370 kita kali dengan 4% sehingga menghasilkan $33.940,8. Nah, itu tuh untuk interest expense-nya, itu tuh sama pencariannya untuk yang di bawahnya. Begitu. Nah, untuk mencari amortisasinya ini, kita bisa mengurangkan interest expense dengan cash paid-nya. Jadi, untuk yang tanggal 1 Juli 2022 ini, kita bisa mengurangkan $33.094,8 ini dengan $27.000. Sehingga menghasilkan amortisasinya $6.095. Begitu. Nah, untuk mencari carrying amount ke bawahnya ini, kita bisa menambahkan carrying amount pada tanggal 1 Maret 2022 ditambahkan dengan amortisasinya, sehingga menghasilkan carrying amount pada tanggal 1 Juli 2022 itu $833.456. Nah, begitu seterusnya untuk ke bawahnya. Selanjutnya, kita akan mencatat jurnalnya.
Journal entry pada tanggal 1 Maret 2022 itu adalah cash senilai $827.370 di debit, dan bonds payable-nya itu senilai $827.370 di kredit. Itu sesuai dengan di tabel carrying amount ya. Nah, untuk tanggal 1 Jurnal 1 Juli 2022 ini kita bisa mendebitkan interest expense senilai $33.095. Itu kita dapat dari ini yang dibulatkan menjadi $33.095. Nah, untuk lawannya kita bisa mengkredit kas senilai 27.000, itu sesuai dengan tabel ya. Nah, karena ada selisih antara interest expense dan cash, maka kita akan menerbitkan bond payable. Bonds payable itu di posisi kredit senilai $6.095. Begitu untuk seterusnya. Nah, ini kita lihat pada tanggal 1 Desember 2022, kita mencatat interest expense-nya senilai $33.339 di posisi debit, interest payable di kredit itu 27.000, dan untuk selisihnya kita catat sebagai bonds payable senilai $6.339. Untuk jurnal 1 Januarinya, kita bisa mendebit interest payable dengan jumlah 27.000, dan lawannya itu cash pada kredit senilai 27.000. Untuk jurnal 1 Juli 2023, kita bisa mendebitkan interest expense senilai $33.592 dan cash senilai 27.000, dan untuk selisihnya dicatat sebagai bonds payable senilai $6.592. Untuk jurnal entry pada tanggal 1 Desember 2023, itu kita bisa mendebitkan interest expense nilai $33.856 pada posisi debit, dan kita kreditkan interest payable senilai 27.000, dan untuk selisihnya kita catat sebagai bonds payable senilai $6.856. Untuk jurnal entry yang 1 Januari 2024, kita bisa mendebitkan interest payable senilai 27.000 dan cash 27.000 untuk posisi kreditnya. Untuk 1 Juli 2024, kita bisa mendebitkan interest expense senilai $34.130 di pada posisi debit, dan kita bisa mengkreditkan bonds payable senilai $7.130 untuk selisih interest expense dengan cash-nya yaitu $27.000. Nah, untuk pada tanggal 1 Desember 2024, kita bisa mendebitkan interest expense senilai $34.415,26 di posisi debit, dan interest payable-nya di kredit senilai 27.000, dan bonds payable-nya 7.415 di posisi kredit. Pada tanggal 1 Januari 2025, kita bisa mendebitkan interest payable senilai 27.000 dan mengkreditkan cash pada tanggal 27.000. Untuk jurnal pada tanggal 1 Desember 2024, kita bisa mendebitkan interest expense nilai $34.415,26 dan interest payable senilai 27.000, dan untuk selisihnya kita catat sebagai bonds payable senilai $7.415. Nah, untuk journal entry tanggal 1 Januari 2025-nya itu interest payable-nya itu senilai 27.000 di debit, cash-nya di kredit senilai 27.000 juga, dan kita bisa mendebitkan bonds payable senilai $797, dan cash-nya itu $918.000. Nah, karena dia perusahaan ini mengalami rugi, maka kita akan mencatat kerugian pada posisi debit senilai $50.203. Nah, untuk selanjutnya kita akan melanjutkan kepada soal yang ketiga.
Nah, kita akan membahas soal hitungan ketiga. MH Corporation memiliki komposisi ekuitas per 31 Desember 2021 sebagai berikut. Untuk tabelnya kita bisa lihat sendiri di sini. Share capital preference itu 6%, $50 untuk par value, 20.000 untuk share authorized, dan 6.000 untuk shares issued and outstanding-nya. Itu menilai $300 didapat dari 500 ini dikalikan dengan harga perolehannya. Nah, untuk share capital ordinary itu ada $10 per value, 60.000 share authorized, dan 40.000 share issued and outstanding. Ini nilainya didapat dari 40.000 ini share issued and outstanding ini dikalikan dengan harga perolehannya $10, sehingga misalkan 400.000. Untuk share premium ordinary-nya itu $200. Untuk retained earnings-nya itu $50, sehingga total equity-nya itu $950.000. Nah, di sini diminta untuk buatlah jurnal atas setiap transaksi di atas dan susunlah bagaimana ekuitas atas laporan posisi keuangan PTMH per 31 Desember 2022. Nah, untuk transaksi yang pertama, kita bisa melihat selama tahun 2022 terjadi transaksi terkait ekuitas sebagai berikut. Yang pertama itu menerbitkan 10.000 lembar saham biasa untuk mendapatkan sebuah gedung dengan harga jual $160.000 pada brosur. Harga pasar saham PTMH saat itu adalah $15 per lembar. Nah, transaksi penerbitan saham biasa untuk memperoleh aset tetap gedung. Harga gedung dalam brosur bukan merupakan nilai wajar dari gedung tersebut. Maka gedung dicatat dengan menggunakan harga pasar saham yang diserahkan. Nah, kita bisa mencari di debitnya itu ada building, itu cara mencarinya dengan mengkalikan 10.000 lembar saham itu tuh dikalikan dengan harga pasar saham PTMH sendiri. Jadi 10.000 dikalikan 15 sehingga menghasilkan $150.000. Nah, untuk kreditnya kita bisa mengkredit share capital ordinary itu tuh senilai $100.000. Itu tuh kita dapatkan dari saham biasa itu, saham yang diterbitkan dikalikan dengan harga perolehannya yang di awal yaitu $10. Nah, sehingga misalkan itu menjadi $100. Nah, untuk selisih antara ini kita bisa mencatat di posisi kredit itu share premium ordinary senilai $50.000. Nah, untuk perubahannya karena share capital preference-nya itu belum ada yang muncul, berarti ini masih tetap. Nah, tapi karena share capital ordinary-nya bertambah $100.000, maka yang awalnya hanya 400 bertambah menjadi $500.000. Nah, untuk share premium ordinary-nya juga begitu, yang di sini kan bertambah 50, sehingga yang awalnya cuma $200 menjadi $250. Untuk retained earning-nya tetap, sehingga misalkan total equity-nya pada transaksi pertama ini bertambah senilai $1.100.000. $1.100.000. Untuk transaksi yang kedua, itu membeli kembali 5.000 lembar sahamnya yang sudah beredar pada harga $15 per lembar. Nah, untuk mencatat transaksi treasury shares sebesar harga perolehan ketika saham ini dibeli kembali oleh perusahaan, itu kita bisa mendebitkan treasury share-nya senilai 75.000. Itu tuh didapatkan dari saham yang dibeli kembali senilai 5.000 ini dikalikan dengan harga sahamnya ini yang 15.000. Nah, sehingga menghasilkan 75.000. Karena kita membeli, maka kita akan mengkreditkan cash senilai 75.000. Nah, untuk
Para tabelnya ini tetap, semuanya tetap, kecuali kita akan menambahkan treasury share-nya, karena kita sudah membeli kembali saham kita yang beredar itu 5.000. Maka saham kita itu berkurang senilai 75.000 dolar. Sehingga untuk total equity pada transaksi yang kedua ini cuma 1.025.000 dolar. Untuk transaksi yang ketiga, menjual kembali 1.500 lembar saham yang dibeli pada butir kedua pada harga 16 per lembar. Nah, maka menjual kembali treasury share dengan harga jual di atas per harga perolehan. Itu kita bisa mendebit cash 24.000 karena kita menjual, berarti otomatis kita mendapatkan cash dong. Nah, itu tuh untuk mendapatkannya kita bisa mengalihkan 1.500 ini dikalikan dengan harganya senilai 16.000 per lembar sehingga menghasilkan 24.000 dolar. Nah, untuk kreditnya kita bisa mencatat treasury share senilai 22.500. Itu tuh didapatkan dari 1.500 ini dikalikan dengan kita kalikan dengan dengan harga perolehan awalnya itu sebesar ini yang treasury share ini kita bisa mendapatkan 22.500 ini dari saham yang kita jual ini dikalikan dengan harga jual dari saham yang sebelumnya yaitu 15 dolar sehingga masukkan 22.500 di posisi kredit. Nah, untuk selisihnya ini kita bisa mencatat share premium treasury senilai 1.500 dolar. Nah, untuk transaksi yang keempat, mengumumkan dividen atas saham preference dan juga atas saham biasa. Dividen atas saham biasa senilai 0,5 dolar per lembar. Nah, untuk menentukan dividen yang dibagikan untuk setiap jenis saham, kita bisa mencari nilai dividen untuk saham preference dulu. Nah, kita bisa mencari itu tuh dengan mengalihkan par value-nya yang 6% yang di awal, yang ini yang 6% kita kalikan dengan lembar saham yang beredar senilai 6.000. Nah, terus kita kalikan dengan harga jualnya senilai 50.000 dolar. Sehingga untuk dividen saham preferen ini menghasilkan 18.000 dolar. Nah, untuk mencari jumlah saham yang beredar, kita perlu mengurangkan dan menambahkan dari transaksi-transaksi yang sebelumnya. Nah, saham yang beredar per 31 Desember 2023 kan ada 40.000 saham, 40.000 lembar. Nah, kita kan pada transaksi yang pertama itu kan menerbitkan 10.000 lembar saham biasa lagi. Otomatis saham yang beredar itu kan bertambah senilai 10.000. Makanya di sini bertambah. Nah, untuk untuk transaksi yang kedua kan kita membeli kembali atau kita melakukan treasury share senilai 5.000. Nah, berarti itu tuh menjadi pengurang untuk saham yang beredar, berkurang senilai 5.000 lembar. Nah, pada transaksi yang ketiga kan kita melakukan penerbitan kembali treasury share yang kita beli tadi, yang kita terbitkan tadi. Nah, jadi yang beredar itu bertambah senilai 1.500 sehingga jumlah saham yang beredar pada saat ini adalah 46.500. Nah, untuk mencari dividen untuk saham biasa, kita bisa mengalihkan jumlah saham yang beredar ini, kita kalikan dengan dividen atas saham biasa senilai 0,5 per lembar. Jadi untuk dividen untuk saham biasa kita mendapatkan 23.250 dolar. Nah, untuk jurnal pada saat pengumuman dividennya, kita bisa mencatat rate earnings di posisi debit senilai 41.250. Dan untuk dividen payable, itu tuh kita bisa mencatat 41
$41.250. Itu tuh kita dapatkan dari 18.000 ini yang dividen saham preference kita tambahkan dengan saham biasa senilai 23.250. Jadi untuk hasilnya itu kita bisa mencatatkan seperti ini. Begitu. Nah, untuk transaksi yang kelima, itu melakukan pembayaran atas dividen yang diumumkan pada butir 4. Nah, untuk jurnalnya itu kita bisa mendebitkan dividen payable senilai $41.250 dan karena kita melakukan pembayaran dividen otomatis kas kita berkurang sehingga cash kita kreditkan senilai $41.250. Untuk yang nomor 6, kita menjual kembali 2.500 lembar saham yang dibeli pada butir 2 pada harga 14 per lembar. Nah, menjual kembali dengan harga jual di bawah harga perolehan. Berarti karena kita menjual, otomatis kita mendapatkan cash. Nah, ini 3.500 ini 3.500 ini kita dapatkan dari $35.000 ini kita dapatkan dari 250 lembar saham yang dibeli kita kalikan dengan harganya $14. Jadi menghasilkan 35.000. Nah, untuk treasury share-nya karena kita menjual senilai 2.500 dan pada butir 2 ya. Karena itu kita mengalihkan 2.500 itu dengan harga pada butir 2 yaitu $15 per lembar. Sehingga menghasilkan 37.500 untuk treasury share-nya di posisi kredit. Nah, untuk selisihnya itu kita bisa mencatat share premium treasury di posisi debit untuk menemani cash-nya senilai $2.500. Nah, untuk transaksi yang ketujuh, PT MH mengumumkan pembagian dividen paruh kedua kepada pemegang saham biasa dalam bentuk aset non-cash. Aset tersebut berupa investasi dengan kategori aset keuangan dinilai berdasarkan nilai wajar melalui laba rugi dengan nilai tercatat $15.000. Pada saat pengumuman dividen, nilai wajar investasi tersebut, ya sabar ya guys, kita cas laptop dulu. Nah, kita lanjutin lagi, kita sampai mana ya tadi? Oke. Dengan kategori aset keuangan nilai berdasarkan nilai wajar melalui laba rugi dengan nilai tercatat $15.000. Pada saat pengumuman dividen, nilai wajar investasi tersebut adalah $17.500. Nah, kita bisa menyesuaikan nilai investasi saham pada nilai wajarnya. Kita akan mencari nilai tercatat investasi saham senilai $15.000 dan nilai wajar investasi sahamnya itu $17.500 sehingga menghasilkan unrealized holding gain or loss equity itu $2.500. Itu tuh didapatkan dari selisih nilai wajar investasi saham dengan nilai tercatatnya investasi saham. Nah, untuk jurnal pencatatannya penyesuaian nilai investasi saham pada nilai wajarnya, kita bisa mendebitkan share investment senilai 2.500 didapatkan dari unrealized holding gain or loss equity-nya ini, dan kita akan mengkreditkan unrealized holding gain or loss-nya itu sesuai dengan nominal yang kita dapatkan. Nah, untuk jurnal untuk mencatat pengumuman dividen, kita bisa mendebitkan retained earnings senilai 17.500 itu didapatkan dari nilai wajar investasi saham. Nah, untuk kreditnya kita bisa mengkreditkan property dividend payable senilai 17.500. Nah, untuk transaksi yang ke-8, kita mendistribusikan dividen yang dimaksud pada butir 7 kepada pemegang saham. Nah, jurnal untuk mencatat pendistribusian dividen properti kepada pemegang saham, kita bisa mendebitkan property dividen payable senilai 17.500 dan kita menutupnya dengan retained earnings senilai 17.500. Nah, untuk transaksi yang ke-9, PT MH menutup laba tahun 2022 sebesar $25.000, sehingga kita bisa mencatatnya sebagai
di debit itu income summary senilai 25.000 atau sesuai dengan labanya pada tahun 2022 tersebut, dan kita tutup dengan kreditnya retained earnings senilai $25.000. Nah, untuk diminta keduanya itu kan susunlah bagian ekuitas atas laporan posisi keuangan PT MH per 31 Desember 2022. Nah, itu tuh kita bisa, nah ini untuk share capital preference-nya itu tetap di nilai $300, dan untuk share capital ordinary-nya itu yang 5.000 shares issued-nya dan 49.000 share outstanding, sehingga menghasilkan ini 500 ribu dolar itu didapatkan dari ini, kita kalikan dengan harga jual par value-nya. Nah, untuk share premium ordinary-nya itu tetap senilai $2.250, dan rated earnings-nya itu tetap $50.000. Bentar guys, oke. Dan karena treasury share-nya kita sudah hitung, sehingga treasury share-nya sisa senilai 1.000 lembar, maka 1.000 lembar itu kita kalikan dengan harga belinya yang awal itu adalah $15, sehingga misalkan itu tuh untuk pengurang ekuitas senilai $15.000. Untuk share premium treasury-nya setelah dihitung-hitung juga, nah akhirnya itu tuh akan mengurangi ekuitas nilai 1.000. Maka total ekuitas kita per 31 Desember 2022 senilai $1.084.000. Oke. Mungkin sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan kata ataupun ada kesalahan pada materi yang saya sampaikan, mohon dimaafkan. Apabila dan panjang maaf, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Dadah. Oh ya, untuk sedikit menjelaskan kenapa saya tidak menggunakan Excel, karena Excel saya sedang error, maka saya menggunakan Word.